Shalom. Shalom. Ya, kita mau mulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Beri senyum yang terbaik untuk kiri dan kanannya. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami hari lepas hari. Terima kasih pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan kekuatan kesehatan baru. Dengan segala kebaikan dan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kami hari ini. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Berjumpa secara virtual Tuhan dengan saudara-saudari kekasih kami. Kami mengucap syukur semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati segala sesuatunya hari lepas hari. Demikian juga hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kami senantiasa dengan hati yang bersyukur, hati yang penuh pengharapan kepada Tuhan, hati yang percaya kepada Tuhan, hati yang memuji dan menyembah Tuhan, hati yang sungguh-sungguh Tuhan mencari wajah Tuhan. Ini kami jemaat Tuhan, ini kami gereja-Mu Tuhan Yesus. Layakkan kami pagi hari ini Tuhan untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau, untuk menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Melalui pujian kami, penyembahan kami, tubuh dan roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu, kami percaya bahwa sungguh Engkau Tuhan rindu disuguhkan melalui pujian penyembahan. Melalui ucapan syukur kami Tuhan, melalui tubuh dan roh dan jiwa kami. Oh haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena pertolongan-Mu, karena cinta-Mu atas kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. 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 Sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih buat segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Sungguh baik Engkau. Kami mau mengucap syukur. Tiada taranya Tuhan kami. Kebaikan-Mu melimpah atas kami. Haleluya. 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 Apapun keadaan hidup kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sungguh lebih dari segalanya, kasih setia Tuhan lebih daripada cukup atas kami. Haleluya. Dan kami menikmati-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau menikmati Tuhan. Kami mau berdiam dekat dengan Bapa. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Haleluya. Kita angkat pujian, ku berdiam dekat
Bapa. Haleluya Yesus. Dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah, amin. Raja segala raja, ku bernyanyi, amin. Bagi Dia korban terindah akan ku sembahkan, yes. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, amin. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan kasih-Nya. Kita angkat pujiannya dari awal. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, amin. Indah ku rasa, aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus kuduslah, yes, terima kasih. Raja salah raja, ku bernyanyi bagi Dia. Bagi Dia korban terindah, amin, akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, amin, yes. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya, terima kasih Tuhan. Dalam hadiratnya, amin, ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya, oh, hanya dalam hadirat-Mu Yesus, iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Mu, dalam hadiratnya, amin, ku rasa bahagia. Hanya dalam hadirat-Mu dan se-Yesus, Yesus, Yesus, dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu, oh
kekuatan baru. Sebab dalam hadiratnya hati ini jadi tenang. Sebab dalam hadiratnya ada jalan keluar. Sebab hanya dalam hadiratnya Dia yang melegakan. Sebab hanya dalam hadiratnya aku tenang. Sebab hanya sebab hanya dalam hadirat-Mu ya ra-ra-ra-ra-ra-mu ya ra-ra-ra-ra-ra-ra-ma syekara ya la-la-la-la-la-la. Haleluya, haleluya, haleluya. La-la-la-la-la-la-la-la. Ora-ra-ma syekara sebab Tuhan Yesus Kristus di atas segalanya, di atas segalanya, hanya dalam hadirat-Mu kami anak-anak-Mu merasa tenang. Dalam hadirat-Mu kami memperoleh kekuatan baru hari lepas hari. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, Tuhan yang bukakan jalan-jalan baru yang luar biasa boleh kami lewati. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami boleh melakukan segala perkara-perkara yang Tuhan rindukan kami kerjakan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Engkau Tuhan Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Bapa kekasih hati jiwa kami, Ayah kami, Papa kami yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai Tuhan. Masa depan penuh harapan ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Bahkan apa yang tidak kami pernah dengar, tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan atas hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami, karena Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat untuk kami boleh kerjakan di muka bumi ini. Terima kasih. Ini kami gereja-Mu Tuhan. Kami rindu mengangkat pujian, sembah dan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan bajak hati kami untuk kami boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan sungguh biar Roh-Mu menuntun kami Tuhan. Sungguh apa yang boleh kami persembahkan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih, pakai mulut kami, pakai tubuh kami, untuk kami boleh memuji Engkau Allah kami yang hidup. Kemuliaan bagi-Mu, hormat bagi-Mu, syukur bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih, ini kami jemaat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Layakkanlah kami Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Mu, memberkati Tuhan hamba-Mu Bang Roy yang akan menyampaikan firman. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan ilahi, perkataan-perkataan penuh urapan, perkataan-perkataan profetik Tuhan, perkataan-perkataan visioner Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan taruhkan melimpah-limpah atas hidup abang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang boleh disampaikan, boleh ditangkap oleh jemaat Tuhan, menjadi api yang luar biasa membakar setiap kami, membuat kami bergerak maju di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak mau melihat segala keadaan, tapi kami mau melihat janji dan iman yang daripada Tuhan, visi daripada Tuhan, rencana yang daripada Tuhan, yang dahsyat dan luar biasa dari segala sesuatu yang boleh kami lihat hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau maju dalam pengharapan kami yang luar biasa dalam Yesus Kristus. Terima kasih, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Bagi Tuhanlah hormat, pujian, kemuliaan, kuasa, masyur, syukur dan sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang cinta Tuhan katakan, amin. Shalom, ada yang mau bagi berkat? Sebelum kita angkat pujian nih, biar agak ini. Kalau ada yang mau bagi berkat, silakan unmute gitu ya.
Kalau belum ada, saya undang Magid berdiri. Kita angkat pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ku akan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, amin. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Satu suara kami nyatakan, amin. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, amin. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, hey, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan atas dunia, hey, yang menghancurkanmu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan
raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, karena Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Amin. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bilang kiri kanannya, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin. Ku pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Bila kiri kanan, dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada yang mau bagi kesaksian bagi kita?
Kalau masih belum ada, kita mau dengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Engkau firman yang menjadi manusia. Engkau kebenaran kami. Engkau Allah kami. Dan kami rindu mendengar Engkau Tuhan berbicara melalui hamba-Mu untuk sungguh Tuhan menguatkan, meneguhkan kami, memulihkan, menyembuhkan, melepas, membebaskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Amin, Yesus. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Amin. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Allahku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, amin, dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup, amin, ku hidup mati bagimu. Oh, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa ya Tuhan dari kasih-Mu. Yesus. Haleluya. 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 Oh, Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Yesus kau kebenaran. Amin. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku
berikan ku hidup dan pengharapan. Yesus, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup ya Tuhan Yesus, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Haleluya, menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Selama ku hidup, oh, kami kan tetap menyembah-Mu, kami kan tetap memuji-Mu, kami kan tetap memandang-Mu, berharap padamu, percaya padamu, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini kami. Engkau kebenaran yang hidup. Firman Tuhan yang nyata. Firman Tuhan yang jadi manusia. Sebentar kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah atas kami melalui hamba-Mu. Dan biar Roh Kudus Tuhan bekerja leluasa atas hati dan pikiran kami.
Dan sungguh kami boleh Tuhan menangkap segala firman-Mu menjadi rema yang luar biasa atas hidup kami. Engkau yang bukakan, singkapkan segala perkara-perkara yang tersembunyi. Apa yang menjadi maksud hati dan tujuan Tuhan, Tuhan sampaikan atas kami. Tuhan tolong kami untuk kami bertumbuh senantiasa melalui firman-Mu. Berkati abang kami Bang Roy yang Tuhan pakai menjadi gembala, menjadi pembawa firman pada pagi hari ini. Kami berdoa pengurapan daripada Tuhan, hikmat marifat daripada Tuhan, pewahyuan daripada Tuhan. Tuhan curahkan melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh apa yang disampaikan adalah perkataan-perkataan yang penuh kuasa yang daripada Tuhan. Perkataan-perkataan yang penuh dengan urapan yang daripada Tuhan, yang sangat mengubahkan setiap kami, memulihkan, menyembuhkan, Tuhan membangkitkan, menggerakkan, membakar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mendukung abang kami ini Tuhan yang tutup bungkus rapat oleh kuasa darah Kristus. Juga Tuhan menutup bungkus rapat Tuhan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan atas keluarganya melimpah karena beliau sudah menjadi berkat yang luar biasa atas hidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak akan bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapa kami, Bapa yang maha baik, yang sangat mengasihi, yang sangat mencintai kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, dan juga Tuhan oleh karena tidak ada kuasa satupun yang sanggup menghalangi cinta kasih-Mu bagi kami umat-Mu. Bahkan maut sekalipun menyerah tidak dapat menjaga, tidak dapat mengurung kami oleh karena cinta kasih Tuhan yang terlalu kuat, yang begitu kuat ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan Tuhan itu yang Engkau nyatakan sejak awal mula Engkau ciptakan alam semesta ini, dan sampai hari ini saat Engkau mengutus Yesus Kristus, Engkau sudah nyatakan kasih-Mu. Saat Yesus harus mati di kayu salib, juga saat kami dalam jalan-jalan hidup kami berjumpa dengan juru selamat kami, semuanya karena jalan-jalan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, bukan karena kami lebih baik daripada orang lain, tapi semata-mata oleh karena anugerah-Mu. Karena itu kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih untuk panggilan Tuhan, terima kasih untuk pilihan-Mu bagi kami ya Bapa di sorga. Tuhan, kami berdoa supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu, kesempatan kami ada di bumi ini. Kesempatan pada saat ini Engkau mau memakai kami gereja-Mu untuk Engkau memanggil, untuk Engkau mengumpulkan semua umat-Mu yang lain ya Tuhan. Yang Engkau sebut umat-Mu yang hari ini mereka belum mengenal Engkau. Ada yang masih ragu-ragu, bahkan ada banyak yang masih terbelenggu yang tidak pernah dengarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami gereja-Mu, ke kerajaan Kristus yang hadir di muka bumi pada hari ini. Jangan buat kami, Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau tidak akan biarkan kami menganggur ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lawat kami, jamah kami, bakar kami lebih lagi. Untuk kami senantiasa respon, untuk kami senantiasa mata kami tertuju hanya kepadamu ya Bapa di surga. Hati kami senantiasa tertuju hanya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada perkara-perkara dunia ini yang mendistract, yang berusaha mengalihkan perhatian kami kepadamu ya Bapa. Tolong kami Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sungguh percaya pertolongan yang daripada Tuhan sempurna. Roh Kudus yang bekerja hari-hari ini terus bekerja dengan dahsyat untuk membentuk, untuk mendewasakan gereja Tuhan. Semua kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga,
pada saat ini Tuhan kami rindu untuk dengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dengan segala kerinduan-Mu Bapa, mari Tuhan yang ajar kami, lawat semua kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari urapi hamba. Demikian juga semua kami jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, pada saat kami dengarkan firman-Mu, kami mau supaya kami mendengarkan firman Kristus, supaya iman kami timbul Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Ya langsung saja mungkin ya. Langsung saja di slide-nya. Ada satu perkara yang saya dapati, saya berdoa dan ya saya juga belajar dengar suara Tuhan dan ini tidak berubah. Mungkin menurut kita, oh sudah biasa ya topik yang seperti ini, sudah pernah lah kayak gitu, bisa ditebak kayak gitu ya. Tetapi apa yang saya dapati, saudara-saudaraku, itu yang saya mau bagikan dan saya percaya bahwa firman Tuhan selalu baru setiap hari dan inilah sikap hati kita. Biarlah yang kita dengarkan itu bukan kita dengar dari pengetahuan kita. Iya, memang saya sudah tahu ayatnya ini kan gitu ya. Tetapi dikatakan setiap yang orang yang mendengar firman Kristus, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Biarlah saya dan engkau, kita umat Tuhan, pada saat kita dengarkan firman Tuhan ini, kita dengar apa yang Tuhan Yesus mau bicara kepada gerejanya, secara khusus kita di tempat ini. Amin. Supaya saat kita dengar firman Yesus, iman kita timbul. Banyak orang yang belajar Alkitab, selidiki Alkitab, tapi tidak timbul-timbul imannya. Bahkan muncul pertentangan, cari ini gimana, ini kekurangan-kekurangan ini saya nggak ngerti. Tetapi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, saya di sini berdiri sebagai hamba melayani ya dengan metode-metode yang berusaha cantik buat mungkin paparannya seperti apa, suaranya berusaha dibuat jelas sampai ke saudara-saudari. Tetapi biarlah kita semua punya sikap hati. Tuhan Yesus bicara kepadaku, aku mau dengar suaramu supaya imanku timbul. Amin, puji Tuhan. Ya, itu tadi gambaran sebelumnya ya, judul perikop, judulnya He Helps Me Stand on the Mountain. Jadi dia, Tuhan menolongku berdiri di atas gunung. Ayatnya dari Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Tetapi nanti, saudara-saudari saya, ya karena kita ini online ya, mohon keterlibatan semua kita. Nanti saya bisa minta ada 3 slide kita baca ayat-ayat ini. Nanti di slide yang berikutnya minta tolong Bang Steven, ada ya, Bang Steven Sihombing boleh baca slide yang pertama. Nanti slide yang berikutnya Kak Tina, kalau kita bilang Tina Rika gitu. Kak Tina tolong baca di slide yang berikutnya. Kemudian di ayat-ayat yang di slide yang berikutnya minta Om Roni, Pak Roni ya, atau Ibu Nemi ya, salah satunya boleh membacakan. Oke, silakan Andre di slide yang berikutnya. Oke, Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 7, boleh Bang Steven yang baca buat kita. Habakuk 3 ayat 1 sampai 7. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah aku dengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Aku hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu di dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan ya. Allah datang dari negeri Taman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Sela. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terhubung kekuatannya.
Mendahulunya berjalan, penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa dibuatnya takut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusnya tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Puji Tuhan, terima kasih Bang Stephen. Untuk yang di selanjutnya Habakuk pasal 3 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14, boleh minta tolong Katina baca buat kita. Adakah Katina atau Karika? Halo? Oke, mungkin ada yang terlewat ya. Kalau begitu langsung ke Om Roni, Om Roni nih, Om Roni hadirkah? Atau Bu Nemi salah satunya baca dari Habakuk pasal 3 ayat 8 sampai 14. Ya, baik Bang. Habakuk 3 ayat 8 sampai 14. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit, atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Selah, engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai, melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilau tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang Saya ulang Bang dari ayat yang ke-13, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan Selah. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya Bang Stephen sudah ada kah? Bang Stephen. Katina sudah ada kah? Kalau belum, minta tolong Pak Robert atau Bu Nur Wasinta boleh baca. Halo. Oh, oke, silakan. Sorry ya. Lanjut. Katina ya, yang Karika ya, tolong baca Habakuk 3 ayat 15 sampai 19. Oh, saya ambil Alkitabnya dulu, bentar. Dari HP, Habakuk berapa? Habakuk pasal yang ketiga. Bentar ya. Habakuk. Habakuk pasal 3 ayat 15 sampai 19. Habakuk 3 ayat 15 sampai 19. Ya. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya. Amin, terima kasih Kak Rika. Terakhirnya itu untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Jadi kalau Mazmur ini, khususnya yang pasal ini dimazmurkan, dinyanyikan, harus pakai kecapi. Gitu, ada panduan alat musiknya juga ya waktu ini pemazmur membuat ini yang dicatat di Habakuk ini ya. Ini adalah doa Nabi Habakuk untuk satu kondisi keadaan bangsa Israel yang pada saat itu tertekan, terpuruk, kondisinya sesuatu kondisi yang tidak baik. Sehingga kalau digambarkan mulai dari ayat yang pertama tadi itu, kemudian juga di ayat yang ke-17, kondisinya sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah itu kondisinya gitu ya, dalam berbagai tekanan. Nah tetapi doa Habakuk ini di ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Ya, topik kita hari ini di ayat yang ke-19 itu, Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah saya ngambil dari, kalau judul kita ini boleh next slide. Saya ngambil dari satu terjemahan Contemporary English Version. Nah dia sebut seperti ini, He helps me stand on the mountains. Gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan bilang, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, ini satu ungkapan yang lebih sederhana, Tuhan menolong saya berdiri di atas gunung-gunung. Wah gitu, Tuhan berdiri membuat, dan kepadaku dia membuat, He makes my feet, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kaki rusa yang dipakai di sini bukan rusa yang sembarang rusa, tetapi kondisinya lahannya, tanahnya bangsa Israel itu steep, curang, mulai dari dekat laut dalam, laut mati sampai ke Yerusalem itu jarak 40 mil kira-kira. Kemudian ke beda selisihnya itu sangat curam, banyak ditemukan bagian-bagian yang sangat terjal. Dan ya menurut satu tulisan ada dua jenis rusa, tetapi rusa yang dimaksudkan yang tinggal di sini adalah rusa yang memang suka tinggal di bagian-bagian yang tanahnya berbatu-batu dan terjal. Jadi bukan banyak mungkin ya tebing-tebing yang terjal tetapi tidak berbatu-batu. Nah ini kondisinya terjal. Kalau terjal itu ya lumayan ya mendaki seperti itu. Kemudian berbatu-batu. Kondisinya tidak semua binatang bisa hidup dengan nyaman di situ. Tetapi ada satu jenis rusa. Kalau dia sebut di situ Nubian Ibex. Nah saya kurang paham, nggak terlalu belajar. Nubian Ibex ini jenis rusa yang memang dirancang khusus kakinya. Nah itu dikatakan di situ. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Tuhan membuat kakiku, kaki bangsa Israel itu seperti kaki rusa. Sehingga sekalipun aku harus berjalan di dalam kondisi yang terjal, yang berbatu-batu seperti itu, dia sanggup lakukan. Amin. Begitu firman Tuhan. Dia bilang, Tuhan sudah desain, Tuhan sudah ciptakan rusa sedemikian, dan Tuhan bilang, saya membuat engkau kakimu itu seperti kaki rusa, dan membiarkan engkau berjejak di bukit-bukit. Saya menolong engkau berdiri di gunung-gunung. Itu kata Tuhan, ketetapan Tuhan tentang umatnya. Amin. Next slide. Ya,
Nah ini beberapa gambar ya, saya ngambil dari internet. Bapak Ibu, saudara-saudariku, rusa-rusa ini mereka berjalan di bukit itu bukan karena mereka, kalau kondisinya tadi kita baca di Habakuk 3, bangsa Israel tertekan, ada musuh yang menyerang seperti apa. Nah kondisinya rusa-rusa ini mereka ada di bukit-bukit yang terjal, bukan karena sedang menghindari dikejar singa mungkin kalau ada, atau mungkin dikejar musuh, dikejar pemburu kah atau apa, enggak. Karena memang mereka sehari-harinya mau cari makan, mereka jalan di bukit-bukit itu cari makan. Ini yang saya agak susah membayangkannya, yang di tengah itu ya, yang ada tulisannya cari makan. Mudah-mudahan kita enggak ditipu orang yang di internet asal-asal pasang. Tetapi kira-kira kesulitan yang rusa itu, ya mungkin bagi kita sudah anggap akrobat. Tapi bagi rusa ini enggak, itu biasa saja. Dia mau cari makan, ya mungkin karena dia enggak pakai otak ya, dia enggak mikir bahayanya, sehingga dia lakukan aja. Nah, waktu Tuhan catat di firman-Nya, di doanya Nabi Habakuk ini, dia katakan, Tuhan sudah ciptakan kakiku, buat kakiku dapat berjalan bukan tinggal diam, berjalan di bukit-bukit batu yang terjal seperti itu. Tuhan buat umatnya sedemikian. Makanya digambarkan seperti rusa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi kondisinya rusa-rusa ini bukan karena mereka menghindari musuh atau apa, enggak, karena memang mereka lakukan bisnisnya ya kayak gitu ya, kayak sibukannya tiap-tiap hari cari makan. Mereka harus sampai seperti itu, seperti akrobat. Next. Saya ngambil satu istilah lagi ya, kalau di Amplified Bible, jadi supaya bukan kita pikir, oh kita ini iya memang kehidupan ini kita dibuat Tuhan mampu berdiri di atas persoalan kita, di atas penderitaan kita dibuat Tuhan untuk mampu berdiri sama seperti bangsa Israel dalam doanya Nabi Habakuk ini. Tapi dalam terjemahannya mengandung makna bahwa kita dibuat Tuhan berdiri di atas gunung, upon my high places. Itu juga mengandung makna bukan hanya karena ada masalah kita bisa tetap berdiri walaupun ada masalah, walaupun ada penderitaan kita bisa tetap berdiri. Tetapi jemaat Tuhan, hari ini secara khusus kita belajar bahwa kita juga berdiri di atas gunung-gunung karena tanggung jawab yang ada pada kita. Tanggung jawab yang dikerjakan, tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Seperti tadi rusa-rusa mereka bukan karena dikejar musuh, bukan karena ada penderitaan atau apa mereka sampai akrobat seperti itu. Enggak, tapi karena cari makan. Karena mereka lakukan kewajibannya sehari-hari, panggilannya sehari-hari seperti itu. Dan saya dan engkau, kita juga umat Tuhan, dikatakan ya bangsa Israel rohani, Tuhan membuat kaki kita seperti kaki rusa supaya kita bisa berdiri di atas gunung-gunung itu. Dan gunung itu bukan hanya bicara kita bisa berdiri di atas persoalan, kita bisa berdiri mengatasi penderitaan-penderitaan, tetapi kita juga bisa berdiri atas tanggung jawab kita. Amin. Ada terus tanggung jawab yang seperti apa? Jadi Tuhan sudah merancangkannya. Next. Iya, jadi di Habakuk pasal 3 ayat 19, Tuhan merancang kaki rusa yang jenis Nubian Ibex itu untuk sanggup berjalan, bukan hanya berdiam diri di atas bukit-bukit terjal dan berbatu. Tuhan sudah desain kaki rusa itu sedemikian. Terus Tuhan tulis dalam firman-Nya melalui doanya Nabi Habakuk. Bangsa Israel, umatku, aku membuat kakimu seperti kaki rusa itu yang dapat berjalan di atas bukit-bukit batu dan bukit-bukit yang terjal dan berbatu. Di atas gunung-gunung, aku membuat kakimu seperti itu. Nah, karena itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, umat Tuhan dirancang, didesain oleh Tuhan untuk dapat berjalan dalam kondisi-kondisi sulit sekalipun. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Jadi kalau misalnya kondisi lagi sulit terus kita nggak tahu ayat firman Tuhan ini, iya ya memang sulit kondisinya, Mungkin kita berkata seperti itu. Tapi waktu kita diingatkan akan ayat ini, loh Tuhan sudah desain bangsa Israel ini mau kondisinya sulit seperti apapun, mereka akan dapat berjalan, bukan berdiri, berjalan, walk on the mountains. Dia dapat berjalan di atas gunung-gunung.
Ya, gunung persoalan, gunung penderitaan, dan juga gunung-gunung tanggung jawab saya dan engkau. Amin. Ya, biarlah saya dan engkau dengarkan firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Oh, Tuhan sudah rancang. Karena itu jangan ada kata menyerah, jangan ada kata, waduh ini kok kurang ide, kurang akal, kurang begini. Tuhan bilang, aku sudah merancang engkau supaya engkau bisa berdiri. Tidak mungkin Tuhan suruh kita, ayo kamu naik ke atas gunung, berdiri atas gunung, berjalan di sana. Dan Tuhan tahu bahwa kita nggak sanggup untuk ada di atas gunung. Tidak mungkin Tuhan suruh kita seperti itu. Tapi karena Tuhan tahu kita sudah dirancang sedemikian naik ke atas gunung. Tuhan tidak mau kita tinggal tetap di bawah. Aduh, tuh susah itu. Itu mentalnya kayak gitu. Aduh susah. Jangan susah menerima tantangan seperti itu. Tuhan bilang naik ke atas gunung. Aku sudah rancang kakimu supaya engkau bisa berjalan di atas bukit yang terjal dan berbatu-batu itu. Kalau bicara terjal ya sudah susah gitu ya. Berbatu-batu bisa tergelincir. Kondisinya seperti itu. Ya kalau nggak berbatu-batu ya, landai, nyaman lompat-lompat gitu ya. Tapi kalau berbatu-batu resikonya besar. Kalau hanya melihat resikonya saja mungkin orang jadi takut. Tapi Tuhan bilang aku sudah merancang kakimu supaya engkau bisa berjalan di sana. Bukan berdiri, berjalan. Amin. Kalau berjalan bicara progres. Puji Tuhan. Next. Dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti itu ya. Hari-hari ini sejak pandemi sudah 1 tahun berlalu, tidak ada yang menjamin akan segera baik kondisinya. Dalam keadaan sudah vaksin-vaksin di berbagai negara, WHO nyatakan bahwa tingkat COVID pandemi masih masuk dalam tahap yang mengkhawatirkan, begitu ya. Berhasil ini lagi ya disoroti lagi karena tingkat ininya yang parah sekali. Berbagai tempat kembali lockdown padahal ini sudah masa-masa vaksin. Ya, dikatakan banyak lagi varian-varian. Nah, lepas dari perkara itu, saudara-saudaraku, hal ini menyebabkan berbagai disruptif. Nah, kira-kira gitu, disruptive times, waktu saat-saat yang kacau. Kacaunya itu misalnya ya antara lain kalau di gereja misalnya, di gereja sudah dirancang bangunannya besar, bagus, sejuk, AC-nya seperti itu. Tiba-tiba nggak bisa dipakai, hanya boleh diisi minimal 50%. Maksimal 50% boleh pakai gereja. Perusahaan-perusahaan yang besar mulai goyah. Ini keadaannya kacau. Yang tadinya sudah mapan seperti itu kok nggak stabil jadinya. Justru mulai muncul startup, banyak yang ide-ide yang tadinya ini muncul. Jadi yang tadinya kuat jadi lemah, justru yang lemah jadi berkebalikan. Disruptive times, kacau gitu ya. Jadi sulit ditebak, sulit ditebak. Hari ini kita ibadah sudah 1 tahun lebih, kita sudah online ya. Awal-awal ibadah ya diakui bahwa ya, mungkin tidak semua kita bisa langsung menyesuaikan dengan ibadah online. Ada yang sangat merasa tidak nyaman. Oh, kondisi kok ini harus online gitu ya. Kalau dengar di beberapa daerah juga nggak nyaman itu ibadah online. Maunya ketemu langsung. Itu ya memang sifat natur kita manusia dan kan kondisinya seperti ini. Waktu kita menjalaninya, ternyata ada yang tidak nyaman, tetapi ada juga yang hal-hal yang kita meningkat gitu ya, dipulihkan. Ya misalnya kalau kita datang ibadah bisa beralasan misalnya kan, aduh maaf terlambat macet jalan. Tapi kalau sudah ibadah dari rumah, masa pakai alasan macet lagi gitu kan. Nah, ada hal-hal yang disruptif, yang goncang, tetapi di satu sisi banyak hal-hal juga yang dipulihkan, dimurnikan. Ini salah satunya ya disruptive time. Tuhan bilang kita sudah dirancang untuk dapat berjalan di atas gunung-gunung. Kita bisa berjalan di atas masa-masa yang sulit seperti ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan bilang aku sudah merancang kakimu, engkau bisa berjalan dalam masa-masa yang seperti ini. Next. Juga misalnya dalam kondisi pekerjaan, situasi yang tidak menyenangkan di kantor, di bidang usaha, kita masing-masing saudara-saudaraku, Bapak Ibu,
Oh ini kondisi begini, ini kok atasan begini, teman-temanku seperti ini, kok aturannya seperti itu. Ada kondisi-kondisi seperti itu. Tuhan bilang, aku sudah merancang kakimu sehingga engkau dapat berjalan di atas gunung-gunung itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tangkap firman Tuhan sehingga kita nggak dengar suara-suara orang bilang, aduh ya sudahlah memang zamannya kayak gini. Aduh susah kayak gitu. Tuhan tidak pernah izinkan perkara itu. Kita pelihara di dalam hati saya dan engkau Saudaraku. Mari siang hari ini, pagi ini kita dengar firman Tuhan Yesus. Dia sudah merancang supaya kita bisa berjalan di atas gunung-gunung ini. Amin. Next. Juga di Mazmur pasal yang ke-18 ayat 31 sampai 37 ini sama, ini Habakuk tadi melanjutkan dari Mazmur ini sebenarnya gitu ya. Mazmur 18 31 37 saya bacakan. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Saya ulang ayat 33. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat yang lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Amin. Puji Tuhan. Inilah rancangan Tuhan bagi umatnya. Tuhan tidak pernah bilang, aduh terjadi pandemi. Wah ini nggak pernah saya duga. Oh, enggak. Tuhan ada, dia Alfa dan Omega, dia yang awal, dia di akhir, dia tahu semua zaman, juga termasuk kondisi pandemi seperti ini, sehingga waktu dia rancang umatnya, dia sudah rancang bahwa umatku dapat berdiri di atas gunung-gunung itu, walaupun terjadi banyak kesusahan. Masa-masa sulit, masa-masa yang kondisi-kondisi yang tidak nyaman, di tempat pekerjaan, tengah-tengah keluarga, rumah tangga. Ayat yang ke-34, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan yang mau, Tuhan yang mendesain saya dan engkau, kita mampu, kita sanggup berjalan di atas gunung-gunung itu. Amin. Kalau ada yang bilang, kamu lemah, kamu itu begini, kamu gak mampu. Jadi kita tahu siapa yang ngomong seperti itu ya. Karena Tuhan bicaranya seperti ini. Kalau mau dengar suara-suara yang lain seperti itu, oh jangan, itu frekuensi yang aneh. Tetapi Tuhan bilang gini, aku membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang. Tuhan yang melatih kita untuk berperang. Oke lah, ada saat-saatnya gagal, oke lah, ada saat-saatnya seolah-olah kita kalah. Tetapi yang namanya berperang, Tuhan yang melatih. Tuhan yang mengajar tanganku berperang. Sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Busur tembaga bukan dari bambu gitu ya, dari tembaga, tetapi karena sudah kuat, karena terlatih dia bisa tarik itu busurnya sampai lentur, sampai lengkung busurnya. Anak-anak Tuhan dilatih, Tuhan yang melatih, yang mengajar tangan kita berperang sehingga kita kuat. Ada masa-masanya Bapak Ibu Saudaraku sama seperti kepompong. Ya, jadi kupu-kupu, kemudian ada keturunannya gitu. Jadi ulat, kemudian dari ulat dia membentuk jadi kepompong, dari kepompong kemudian keluar jadi kupu-kupu yang indah. Pada saat jadi ulat, ya kan jelek, katanya gitu ya, jelek dibandingkan kupu-kupu. Waktu jadi kepompong tambah jelek lagi kan gitu ya. Sedang diproses, tapi setelah proses kepompong keluarlah kupu-kupu yang indah. Kalau di saat-saat kita sedang diproses, waduh kok gitu. Terus ada yang berhenti di tengah jalan, waduh kita berhenti di saat-saat yang sangat jelek kayak gitu saudaraku. Padahal Tuhan rancang untuk kupu-kupu saja Tuhan sudah rancang seperti itu. Setelah kepompong dia jadi kupu-kupu yang indah. Apalagi saya dan engkau, kita anak Tuhan. Mungkin ada saat-saat, mungkin ada masa-masa di mana kita mengalami kesulitan-kesulitan, masa-masa yang ya susah ya keadaan-keadaan. Tetapi ingat Tuhan sudah mendesain kita mampu berjalan di atasnya.
dan Tuhan yang mengajar tangan kita untuk berperang. Amin. Puji Tuhan. Next. Iya, kembali ke di Amplified Bible juga ya, saya mengutip di Amplified Bible itu selain yang tadi itu responsibility, tanggung jawab, ini juga disebutkan untuk membuat kita mengalami perkembangan spiritual kita atas tempat-tempat yang tinggi itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, mungkin kita berpikir, oh yang penting kan berarti kita bisa kelihatan berhasil, kita kelihatan sukses di tempat usaha kita, waktu kita bekerja, waktu kita berusaha nanti kita akan kelihatan, kita akan ya terlihat sukses lah. Di Amplified Bible secara khusus dia tekankan bahwa make spiritual progress, ada pertumbuhan, kita bisa berdiri di atas gunung-gunung itu dengan kekuatan rohani, dengan pertumbuhan rohani. Bukan sekedar kita berhasil di tempat usaha, di tempat bekerja, tetapi kita di sana secara rohani kita berhasil bagi Tuhan. Artinya apa? Bahwa saya dan engkau harus menjadi saksi Tuhan di tempat kita bekerja, di tempat kita berusaha, atau di bidang manapun. Di tengah-tengah kita melayani keluarga, kita ya bukan pakai suksesnya dunia, tetapi secara spiritual, ada kekuatan rohani. Bagi orang mungkin lihat, wah itu karirnya kok begitu-begitu saja karirnya kan ya, begitu-begitu saja. Karirnya begitu-begitu saja. Usahanya begitu-begitu saja. Tetapi di tengah-tengah begitu-begitu sajanya, dia dapat bersaksi bahwa banyak tawaran untuk saya lakukan macam-macam seperti ini. Supaya lihat seperti usaha-usaha yang lain sudah berhasil. Tapi saya nggak mau ikut-ikutan. Saya mau tetap murni karena saya harus jadi saksi Tuhan. Orang dunia bisa bilang, usahanya begitu-begitu saja. Tapi dia secara spiritual mengalami progres. Ada kekuatan rohani, dia mampu berdiri di atas gunung-gunung itu, saudara-saudaraku. Di tempat lingkungan pekerjaan, mungkin orang bilang, wah karirnya kok begitu-begitu saja. Enggak seperti orang lain meroket, kan gitu kan ya, begitu-begitu saja. Tetapi di tengah begitu-begitunya saja dia bisa bersaksi. Banyak tawaran untuk saya suap sana sini, saya mau pendekatan sana sini, saya mau lakukan hal-hal ini. Tapi tidak, saya adalah saksi Kristus. Saya saksinya, saya anak-anak Tuhan, saya akan tetap menjadi saksi. Gitu. Jadi tidak pakai ukuran dunia, saudaraku. Jadi Tuhan memberikan kita dirancang, didesain sedemikian rupa untuk kita dapat berjalan di atas bukit yang terjal, di atas bukit-bukit yang berbatu-batu itu, di atas gunung-gunung. Bukan sama dengan standar dunia, tetapi standar bagi anak-anak Tuhan. Kita menjadi saksi. Kita bisa menang di tempat kita bekerja, kita bisa menang di bidang kita berusaha, kita bisa menang di dalam pelayanan untuk keluarga kita, untuk berbagai hal di mana Tuhan percayakan saya dan engkau. Kita mengalami kemenangan. Banyak mungkin tawaran-tawaran, bisik-bisik, ayo begini saja, begitu saja, kan gitu ya. Tetapi enggak, saya harus jadi saksi. Dan Tuhan bilang, saya sudah desain kamu, saya sudah rancang kamu. Oleh karena itu jangan ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan berarti ya kita nggak pakai rancangannya kaki yang diberikan oleh Tuhan itu kepada saya dan engkau. Saudara-saudaraku, jadi boleh kita bilang, oh Tuhan sudah rancang saya sukses, berhasil, karena itu harus sukses. Tempuh segala cara, hati-hati, jangan. Kita Israel rohani, kita anak Tuhan, ada kekuatan rohani. Firman Tuhan yang diucapkan ini bicara tentang perkara rohani. Amin. Next. Ya, panggilan untuk saya dan engkau, saudara-saudaraku, menjadi saksi. Matius pasal yang kelima, ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya dan engkau, Tuhan Yesus katakan, kamu terang dunia.
Kamu lampunya, wah kayak gitu kira-kira. Kamu lampu, terang, kamu lamp, the light dunia. Nah terus masa ada orang menyalain lampu terus lampunya diumpetin di bawah tempat tidur atau dipasang di bawah baru ditutupin pakai ember atau apa ya? Nggak ada. Semua orang nyalain lampu supaya bisa ditaruh di tempat yang bisa menerangi semua. Dan Tuhan bilang, kamu terang dunia. Suka tidak suka, saya dan engkau, saudaraku, kita ditetapkan Tuhan untuk menjadi terang dunia. Kalau ada yang keberatan, aduh Tuhan jangan saya, itu saja. Tuhan yang menetapkan dan Tuhan bilang, aku sudah mendesain kamu untuk kamu mampu berdiri di atas gunung-gunung itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tidak mengandalkan kekuatan saya, tidak mengandalkan kekuatanmu, tetapi ingat firman Tuhan ini, khusus hari ini kita nggak bicara tentang kita bisa punya kaki itu untuk berdiri di atas suffering, penderitaan, aniaya, enggak. Tapi bicara tentang kita, kehidupan kita hari-hari bekerja, berusaha, berbisnis, pelayanan. Ada mungkin tawaran-tawaran yang aneh gitu ya, tetapi enggak, saya harus jadi saksinya Tuhan. Karena kita adalah terang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Puji Tuhan. Next. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku, mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita mau berdoa, mengaminkan firman Tuhan. Biarlah semua kita sungguh mendengarkan suaranya Tuhan Yesus pada siang hari ini, bahwa Tuhan sungguh menetapkan saya dan engkau untuk menjadi saksi-saksinya. Tidak semuanya harus jadi pendeta, harus menjadi diakon, harus menjadi pelayan di gereja. Tetapi dimanapun kita ditempatkan hari-hari ini, dalam generasi yang manapun, Tuhan bilang kamu terang dunia. Sebagai terang kamu pasti akan dilihat orang. Tidak bisa sebagai terang kemudian kamu akan sembunyi-sembunyi. Enggak, kamu terang dunia. Itulah misi, itulah tugas, itulah ketetapannya Tuhan tentang semua anak-anaknya yang sudah diperbaharui. Bapak Ibu saudaraku, dan waktu kita menjadi terang, kita diingatkan firman Tuhan hari ini, Tuhan sudah mendesain kita untuk kita bisa berdiri, berjalan di atas gunung-gunung itu. Dalam kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita sehari-hari, apapun profesi dan panggilan kita. Puji nama Tuhan. Bapa kami di sorga, Tuhan besarlah namamu ya Bapa. Sungguh sempurna perbuatanmu, sungguh sempurna rancanganmu dan ciptaanmu ya Bapa di sorga. Engkau merancangkan dan semuanya tembus berbagai zaman, berbagai kondisi ya Tuhan. Bagi kami manusia, mungkin kami masuk dalam keadaan yang baru, orang dikatakan new normal atau disruptive times. Tetapi Bapa di surga, Engkau sudah mendesain umat-Mu Tuhan untuk dapat berdiri dan berjalan, untuk dapat mengatasi semua kondisi-kondisi ini ya Tuhan. Dan Engkau tidak menghendaki untuk kami bersembunyi dan tersembunyi. Tapi Tuhan, Engkau menetapkan kami untuk menjadi terang. Tuhan menetapkan kami supaya kami terus bergerak di atas gunung-gunung yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Saat kami dengarkan firman-Mu pada siang hari ini, kami sungguh percaya bahwa firman-Mu berkuasa Tuhan. Firman-Mu berkuasa yang membersihkan setiap kami. Semua konsep-konsep yang salah, semua perasaan-perasaan, pikiran-pikiran yang mengurung, yang menghalang-halangi anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Semua diruntuhkan, dirobohkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tahu bahwa kami didesain oleh Tuhan untuk kami dapat berjalan di atas gunung-gunung di mana Tuhan memerintahkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih Roh Kudus yang sudah mengajari kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, diberkati ya untuk kebenaran firman-Nya. Ya, kita terima dan iman bahwa itulah ketetapan Tuhan buat setiap kita ya. Kita diciptakan unik, luar biasa. Bahkan dalam kondisi susah, kita tetap bisa menang ya.
ya, melewati setiap kondisi dan keadaan. Amin. Ya, kita tetap semangat, semakin semangat, amin. Karena kita tahu ke depan ada visi Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, puji Tuhan buat saudara-saudari, Bapak Ibu yang baru pertama bergabung beribadah. Kalau ada kami ucapkan selamat bergabung. Ya, puji Tuhan. Ya, untuk pengumuman, ya. Untuk persembahan, ucapan syukur, perpuluhan dan lainnya tetap boleh dibelikan secara langsung ke Bendahara Gereja Ibu Hotnida atau boleh ditransfer via rekening Bank BCA dengan nomor 8600117522. Ya, boleh ditransfer langsung ke rekening Bank BCA dengan nomor 8600117522 ya. Untuk persembahan syukur, perpuluhan dan lainnya. Ya, untuk jadwal komsel seperti yang sudah ada tetap berjalan ya. Untuk komsel pelajar setiap Senin jam 5 sore ya, online. Ya, kalau ada kadang kesempatan bisa offline juga, tapi tetap ada online-nya ya. Diundang adik-adiknya atau ponakannya atau anaknya boleh bergabung di komsel pelajar ya. Nah, online. Ya, komsel mahasiswa Sabtu jam 5. Ada offline dan online ya. Kalau kemarin katanya di Keminting ya. Offline juga tetap ada online-nya ya. Untuk komsel profesi hari Rabu jam 18.30 online ya. Puji Tuhan kalau kemarin kita ada rapat untuk pelayanan di Matahari, ya mohon dukung doa. Semoga apa yang kita rapatin boleh punya dampak untuk pelayanan di Matahari ya, karyawan-karyawan di Matahari. Ya. Untuk pelayanan keluarga hari Sabtu juga jam 7 malam online ya. Ya, sudah bergabung bertambah nih ada keluarga Pak Adi. Selamat bergabung komsel keluarga ya. Untuk persekutuan doa setiap hari Jumat jam 18.30 diundang semua Bapak Ibu Saudari ya, boleh bergabung semua untuk kita boleh mendapatkan hati Tuhan semakin hari ya, kerinduan Tuhan buat apa yang harus kita kerjakan bagi kota, bagi bangsa, terutama dalam kondisi hari-hari ini, untuk kita terus boleh menangkap kerinduan Tuhan. Ya mungkin itu ya, untuk jadwal pelayanan dan persembahan tetap kita dukung juga pelayanan di Bukit Lumut, 2 minggu sekali ya, kalau nggak salah minggu kemarin keluarga Pak Immanuel ya melayani di Bukit Lumut. Puji Tuhan ada pertambahan jiwa kalau nggak salah ya dari infonya. Kita tetap dukung doa pelayanan di Bukit Lumut boleh menghasilkan jiwa baru bahkan pekerja-pekerja baru. Ya. Selain itu tetap jaga protokol kesehatan kita ya, dan semoga kita semakin hari tetap dijagai dan dalam kondisi sehat, sukacita dan tetap antusias. Ya itu saja. Selain itu ya kita rindu ya, kemarin ada rapat DMPP minggu lalu, ya rindu ke depan boleh direalisasi, rindu ada regenerasi ke depan untuk yang terlibat di DMPP baik di musik, baik di worship leader, singer, ada dancer juga ya, yang terlibat. Rindu mau dancer, Pak Robert mungkin atau Pak Roni atau di multimedia juga ya, saudari boleh, siapa yang rindu boleh terlibat ya. Ke depan rindu juga boleh dibuka kelas lagi untuk multimedia ya, baik yang muda, pelajar, mahasiswa, profesi atau yang berkeluarga ya, semua rindu kita boleh sama-sama terlibat. Ke depan kalau ada kelas mungkin siapa yang rindu boleh bergabung ya di kelas DMPP. Ya mungkin itu saja informasinya.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita boleh bangkit berdiri, kita sama-sama menaikkan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib tu ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh haleluya, 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 ajaib Engkau, ajaib, ajaib, haleluya, rabatoko shena marabalana toko sekiralana, lora barana toko sheralana. Haleluya, harabafatoko shena makarabatoko shena makiara masangka, lora balana takasina makiara baralana masangka, ora balana mashe, ora batoko shekira bakura bakaralana masanta. Terima kasih Bapa kami, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau agung, Engkau maha ajaib, Engkau kudus, Engkau dahsyat luar biasa ya Bapa. Kami umat-Mu Engkau ciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Bapa di sorga. Kami bersyukur sungguh kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur untuk hidup kami saat-saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua rencana-Mu yang sempurna, yang indah Tuhan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk apa yang ada yang Tuhan percayakan bagi kami pada hari ini Tuhan. Baik keluarga rumah tangga kami, baik pekerjaan, pelayanan kami, apapun kondisi-kondisi kami hari ini Bapa, kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan Bapa kami berdoa Tuhan tambahkanlah hikmat bagi kami supaya sungguh kami paham bahwa mungkin kondisi dunia seperti kondisi-kondisi yang
menyatakan banyak orang pesimis atau apa, tetapi Bapa berikan hikmat untuk kami memahami begitu besarnya kasih karunia-Mu, anugerah-Mu bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan ya Bapa, lebih lagi Engkau panggil kami Tuhan, bukan untuk kami ikut-ikutan kondisi dunia, tapi sungguh Engkau panggil kami Tuhan untuk kami menjadi terang, untuk kami menjadi saksi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terlebih lagi Engkau panggil kami Tuhan untuk kami menjadi alat-Mu, menjala semua umat-Mu, domba-domba-Mu Tuhan yang hendak Engkau kumpulkan, yang rindu Engkau pakai kumpulkan ya Bapa ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan ini kami gereja-Mu ya Tuhan, umat-Mu dalam rumah ini ya Bapa di sorga. Tuhan, mari penuhi kami dengan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan juga di dalam rumah-Mu di tempat ini ya Tuhan, kami dilatih, kami dibentuk ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang terus memperlengkapi, Tuhan yang terus memproses kami supaya semua bentuk pelayanan, semua bentuk proses pengajaran, pelatihan, apapun Tuhan dalam rumah-Mu ini semakin kami kerjakan dengan bergairah, dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami berdoa untuk regenerasi kami ya Tuhan, supaya tidak ada gap-gap Tuhan. Kami yang Engkau percayakan hari-hari ini untuk bertanggung jawab Tuhan, untuk ambil bagian Tuhan, melayani Tuhan, yang taruhkan di hati kami juga Tuhan untuk mempersiapkan next generation Tuhan, baik itu adik-adik kami, bahkan anak-anak kami ya Tuhan, supaya sungguh mereka menjadi orang-orang yang siap untuk melanjutkan pelayanan Tuhan, meneruskan pelayanan, mengembangkan pelayanan dalam rumah-Mu seturut dengan rencana-Mu ya Bapa di sorga. Kami berdoa pengurapan yang baru terjadi atas rumah Tuhan di tempat ini, memperlengkapi semua pengerja-pengerja dan hamba-hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami juga yang sedang menempuh studi dalam hari-hari ini, baik di mahasiswa maupun di pelajar ya Bapa di sorga. Tuhan yang tolong mereka, memberikan hikmat, kecerdasan Tuhan, supaya tidak ada kendala-kendala, mereka dapat menikmati pendidikan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan melanjutkan ke tahap pendidikan yang berikutnya ya Bapa. Tuhan, sungguh apa yang Tuhan putuskan di sorga itulah yang sungguh terjadi, berlaku bagi anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua bentuk penghalang atau apapun yang mau menahan-nahan berkat Tuhan dan ketetapan Tuhan bagi anak-anak kami, bagi umat-Mu, kami tolak, kami batalkan, putuskan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, rancangan-Mu yang terjadi, dan Tuhan yang berikan kepekaan kepada anak-anak-Mu Tuhan untuk boleh melangkah dalam arahan-Mu ya Tuhan. Demikian juga untuk saudara-saudari kami yang hari-hari ini bergumul untuk mencari pekerjaan ya Bapa. Tuhan, Engkau yang lebih rindu lagi Tuhan untuk mereka boleh membakar persembahan mereka di tempat yang Tuhan sudah tetapkan bagi mereka. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa, kami mendukung setiap saudara-saudari kami yang sedang berdoa untuk mencari pekerjaan hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau dengar arahan Tuhan, Engkau dengar, dan langkah-langkah kaki-Mu dibawa oleh Tuhan untuk berjalan menuju dan menerima semua ketetapan dan berkat Tuhan di dalam pekerjaan bagi-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang membuka semua pintu-pintu yang Tuhan Engkau kehendaki Engkau lalui. Dan Bapa, kami berdoa semua pintu-pintu yang tidak Engkau siapkan untuk anak-anak-Mu masuk, biarlah semuanya tertutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua pekerjaan kami hari-hari ini, semua pelayanan Bapa, usaha kami, mari berkat-berkat Tuhan itu yang sungguh nyata dalam memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami mengerjakannya dengan rajin ya Tuhan, memberikan ide, memberikan hikmat Tuhan untuk kami mengerjakannya dan menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tidak ada jalan buntu, tidak ada kendala-kendala yang tertutup, semua jalan-jalan dibuka oleh karena kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat Tuhan, kita angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur ya Bapa, karena Tuhan Engkau Jehovah Jireh Tuhan. Engkau menciptakan manusia pada hari yang ke-6 saat semuanya sudah lengkap, semuanya sudah siap Tuhan. Itulah isi hati-Mu ya Bapa. Demikian juga saat ini saat Engkau mengutus kami menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi pekerja-pekerja-Mu. Kami sungguh percaya Bapa bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami kekurangan satu apapun Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau yang menyiapkan semua fasilitas, semua yang kami perlukan.
Oleh karena itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dengan sukacita, dengan iman, kami melangkah meraih, menerima semua bagian berkat yang Tuhan sudah tetapkan menjadi bagian kami. Kami terima semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yehova Jireh, dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir memenuhi lumbung-lumbungmu dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam studimu, dalam pelayananmu, dalam nama Tuhan Yesus, 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 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, dan Tuhan yang pakai kami juga Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan bagi orang lain. Bapa, siang hari ini kami juga berdoa, Tuhan berkati Tuhan kota Palangkaraya Tuhan, di mana kami tinggal ya Tuhan. Berkati kota ini terus mengalami damai sejahtera ilahi. Kami berdoa semua rancangan kegelapan yang mau merusak kota ini, baik pergaulan bebas, semua narkotik, semua yang mau merusak anak-anak muda, Bapa kami berdoa, kami tolak, kami hancurkan semua rancangan iblis atas kota ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan yang memberikan hikmat Tuhan bagi para pemerintah, pada tokoh-tokoh masyarakat Tuhan, supaya dapat bersatu hati Tuhan untuk mengupayakan Tuhan kesejahteraan kota ini Tuhan. Kami berdoa tubuh Kristus mengalami kesatuan, persatuan ya Tuhan. Tidak ada roh pemecah yang bekerja di tengah-tengah tubuh Kristus. Kami tolak semuanya itu. Kami hancurkan pekerjaan roh pemecah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa. Hanya bagimu segala hormat kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.